pada tahun itu juga 2010 Ibu jadi dosen tetap, akhirnya NIDN-nya Ibu dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Retorika TV, saya sekarang sedang bersama Kartini Muda nih. Yaitu Watas 1 bidang akademik di STKIP PGRI Sumedang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, bagi teman-teman yang belum sahabat LPM Retorika yang belum kenal saya, nama saya Dr. Jamila MAG. Saya di STKIP PGRI Sumeneb menjadi Wakil Ketua 1 bidang akademik yang membidangi 6 prodi dan 6 unit bagian. Nah, dari beberapa hal yang kemarin menjadi perbincangan di LPM Retorika adalah sosok saya sebagai seorang dosen. Saya di STKIP PGRI Sumeneb sudah 10 tahun, mulai dari hampir 10 tahun lebih, mulai dari 2010 sampai sekarang. Dulu saya menjadi dosen tetap di STKIP PGRI Sumeneb, mempunyai NIDN lama sampai dengan NIDN baru yang sekarang. Saya dulu dosen mengampu mata kuliah pendidikan agama. Karena sudah mempunyai NIDN, berarti saya harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Makanya di buletin LPM Retorika yang edisi kemarin itu saya menyebutkan bahwa saya telah melakukan 3 kali penelitian yang didanai oleh DRPM Kemenristek-Dikti. Kenapa ada vakum 2 tahun lebih itu atau 3 tahun? Saya tidak menjabat sebagai dosen tetap karena saya mempunyai NUPTK. Nah, jadi kalau dulu ketika NIDN tidak nggak apa-apa gitu, belum tersinkron di halaman Dapodik, tapi sekarang karena sudah NUPTK makanya NIDN dicabut. Itu yang menjadi permasalahan sehingga NIDN saya harus dicabut. Setelah saya selesai S3, akhirnya NUPTK saya dicabut dan saya kembali lagi menjadi dosen STKIP PGRI Sumeneb pada tahun 2019. Tetapi sebelum dicabut saya tetap menjabat sebagai dosen tidak tetap dengan menjabat sebagai kepala LPPM mulai dari tahun 2010 sampai 2018. Terus dimutasi ke kepala unit penjaminan mutu pada tahun 2018 sampai 2019 Maret kalau nggak salah SK saya menjadi wakil ketua bidang akademik. Itu makanya kru LPM Retorika menanyakan kenapa saya kok mendapat hibah penelitian di LPM itu. Nah, selain hasil penelitian, ada beberapa hal yang menjadi kunci kenapa kita harus bisa meneliti, mengabdi, dan mengajar, karena itu adalah tuntutan kita sebagai dosen. Tidak menutup kemungkinan kenapa itu menjadi motivasi tersendiri, karena itu juga untuk kepentingan kampus, juga untuk kepentingan pribadi setiap dosen. Karena semua data mulai dari data dosen, mulai dari feeder termasuk juga mahasiswa, pangkalan data perguruan tinggi, PD Dikti, Sista, Simlitama, semuanya tersinkron satu ketika kita akan mendapatkan sebuah hibah penelitian. Jadi kalau sekarang itu, kalau di dosen sekarang sudah mulai hibah Simlitama, kalau di mahasiswa kemarin kan ada PKM, ada hibah PH2D, ada program pertukaran mahasiswa, semuanya itu harus tersinkron di PD Dikti. Jadi setiap tindakan yang Ibu lakukan itu benar-benar progresif banget ya Bu. Saya tadi baca CV-nya Ibu, itu dana hibah 2013 Bu. Ya, nah Ibu bilang kalau semisal
pada tahun itu juga 2010 ibu jadi dosen tetap, akhirnya NIDN-nya ibu dicabut. Iya. Tapi waktu itu ngerjain penelitian itu bu. Jadi NIDN ibu itu dicabut sekitar tahun 2015-an atau 2016 kalau nggak salah itu. Jadi waktu saya menerima hibah 2013 yang sama 2014 2 kali dapat hibah 2 tahun berturut-turut itu belum dicabut NIDN-nya. Kalau dicabut berarti saya tidak bisa meneliti. Nah, ketika masih dicabut itu saya menjadi dosen tidak tetap, jadi tidak meneliti. Tetapi ketika saya menjadi dosen tetap itu bisa melakukan penelitian karena ada NIDN. Jika tidak mempunyai NIDN berarti tidak bisa meneliti. Intinya NIDN nomor induk dosen nasional. Jadi syarat pertamanya harus NIDN. Berarti tidak pas setelah 2010 itu dicabut? Enggak. Dicabutnya 2016-an setelah 2 penelitian itu, 3 penelitian itu turun ya. Dan ibu juga aktif berorganisasi, tapi nilai ini secara akademis masih tetap jalan ibu. Iya, jadi organisasi saya dulu kan Kokma yang Intra itu. Karena Kokma itu biasanya kegiatannya itu rapat atau apa itu di sore hari, jadi tidak menutup kemungkinan saya harus kuliah. Tetapi ada juga yang di siang hari tergantung jadwal, tapi lebih banyak kegiatannya itu di sore hari. Berarti masih bisa konsen ya. Tapi kan sekarang nih Bu, ketika berbicara tentang mahasiswa, ada isu-isu di luar tuh bilang gini, kalau misal jurusan kuliah atau prodi yang kita pilih sekarang itu belum tentu menentukan kesuksesan. Nah, melihat ibu dari S1-nya sejarah, S2 PI agama, dan S3-nya pun evaluasi pendidikan. Nah, itu semuanya nggak linear, kecuali yang pendidikan tadi. Iya, S2 S3-nya linear sama-sama pendidikan. Berarti gimana nih menurut ibu kalau semisal ada dogma-dogma yang seperti itu? Kan kalian mau nggak masalah. Saya nggak masalah meskipun karena di lulusan STKIP pun juga seperti itu. Ketika ditelusuri di Tracer Study, anak PGSD dibank. Nah, itu kan ada anak PPSI bekerja sebagai bank juga misalnya, atau menjadi wartawan, anak matematika wartawan, nggak masalah karena yang ilmu itu luas dan tidak menutup kemungkinan itu kalaupun diterima misalnya Halili menjadi pengacara berarti kan sesuai. Tetapi jika Halili tidak menjadi itu kan nggak masalah. Yang penting apa yang diinginkan kita. Makanya kan saya tadi menyampaikan kenapa antara kita melakukan kegiatan intra sama perkuliahan itu lahirnya nanti itu apa ketika sudah lulusannya itu tergantung apa yang akan kita minati. Contoh, ibu memang dulu nggak suka sejarah, lebih ke pendidikan karena dulu kan ada pilihan sama dengan mbaknya kan, sama dengan Halili juga ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ketika masuk ke universitas. Saya pilihan pertama pendidikan di Tarbiyah. Kalau Tarbiyah itu anggap dulu sebagai PGSD misalnya. Tarbiyah itu tuh ada PAI, ada PBA, ada KI. Nah dulu waktu itu S1. Tetapi ibu yang keterima S2. Meskipun di sejarah itu juga ada enaknya karena melihat bagaimana perkembangan sejarah Islam, sejarah Asia Afrika, terus sejarah-sejarah Islam Arab pra-Islam. Jadi semuanya enjoy saja ketika itu. Tetapi ketika niat awalnya ibu meskipun berasal dari sejarah bisa jadi menjadi guru sejarah. Tetapi karena sekarang dogmanya peraturannya sudah bergeser, kalau menjadi seorang guru harus mempunyai ijazah S1, kualifikasinya harus disesuaikan. Kalau MI guru kelas berarti dia harus ke PGMI kalau itu Kemenak. Kalau yang guru sekolah dasar guru kelas berarti harus masuk ke PGSD. Tetapi kalau sudah guru mata pelajaran
bisa juga kalau sejarah misalnya ngajar SKI itu kan juga menjadi guru, akan tetapi pandangan-pandangan bahwa ketika sejarah harus ke sejarah tidak juga, karena ada beberapa dosen atau yang dilihat itu adalah S3-nya, ijazah terakhir atau pendidikan terakhir, jadi itu yang harus dikembangkan. Makanya ketika ibu ngajar pun sekarang harus disesuaikan dengan S3. Jadi gitu. Berarti nggak terlalu harus memfokuskan diri. Artinya ketika ada seseorang yang bilang ngapain masuk ke SD, ujung-ujungnya masuk guru SD, nggak harus gitu juga. Nggak harus. Sekarang ibu menjabat sebagai bidang akademik, melihat itu tentu kan ada beberapa terobosan-terobosan yang dilakukan. Sekarang kan ada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mereka akan bebas melihat, karena yang dibutuhkan sekarang adalah bukan hanya kayak materi apa yang saya ajarkan, tetapi output dari kurikulum itu. Jadi misalnya teman-teman yang sudah ikut pertukaran mahasiswa kayak kemarin itu, teman-teman yang sekarang yang di STKIP lagi senengnya itu adalah kampus mengajar. Mudah-mudahan mahasiswa kita nanti akan lulus tahap selanjutnya, karena kemarin sudah ikut tes. Mudah-mudahan dengan mereka ikut kampus mengajar kan, salah satunya kan dia mengajar di sekolah, bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah ada. Kayak mereka magang independen kemarin, ada teman-teman yang magang itu, anak BK sama yang PGSD itu. Jadi saya nih Bu, sebagai orang yang mendengarkan kisah ibu tadi, benar-benar jujur merasa termotivasi banget, dan saya ini merasa kosong banget tuh Bu, karena dari awal ibu bilang ibu aktif di organisasi, tapi akademisinya juga sama-sama jalan. Artinya kan nggak segampang itu sebenarnya mahasiswa seperti saya mendapatkan bidik misi, tetapi kadang masih ogah-ogahan buat berproses tuh Bu. Nah, sedangkan ibu udah nggak pengen nyesain orang tua, terus sama-sama jalan dua-duanya, artinya mencari ilmu di mana saja. Nah, sekarang nih ada lagi nggak motivasi yang mau ibu sampaikan? Motivasinya tetap belajar sepanjang hayat, karena ketika saya di LPM, LPPM maupun UPM maupun maka akademik, ketika kita tidak mau merubah, mau belajar, tidak akan bisa berubah. Contohnya seperti ini. Dulu saya kan juga, kalau kamu kan kuliahnya pakai sepeda motor, nah saya kan pakai angkutan. Jadi sekecil apapun keinginan kamu pasti akan terwujud. Nah itu akan saya tularkan ke anak saya, meskipun saya manjakan anak saya, tetapi ketika sudah keinginan dia, berarti dia harus bertanggung jawab. Siapapun itu, misalnya anak saya ingin antara 1 dan 2, meskipun lahir dari rahim yang sama, ketika keinginannya beda, saya turuti keinginan. Karena jika tidak kita ikuti, khawatir, karena sekarang kan beda antara tahun dulu dengan yang waktu ibu masih sekolah, dan yang sekarang itu kan tuntutannya lain. Jadi tetap jangan pesimis, meskipun dapat bidik misi pun itu kelolalah dengan baik. Jangan ketika dapat beasiswa itu langsung dihabiskan sekarang, katakanlah misalnya 650 itu dihabiskan sekarang, itu tidak. Dulu saya juga mendapatkan beasiswa juga, meskipun itu sedikit, tetapi bagaimana cara kita bisa mengatur waktu, mengatur bagaimana cara kita antara misalnya kamu sekarang kan di LPM dengan perkuliahan, ataupun nanti ketika sudah kerja di luar sana, kalau itu sudah menjadi keinginan kamu, ikuti, jangan sampai kamu patah semangat, terus belajar. Karena belajar itu, meskipun ibu sudah dokter, ibu bisa belajar dari kalian mahasiswa. Karena ilmu itu saya sampaikan tadi, ilmu itu tidak
berhenti sampai sekarang, tetapi ilmu itu belajar sepanjang hayat seperti yang disampaikan John Dewey atau pakar-pakar itu. Jadi siapapun kita, meskipun kita sudah itu belajar, karena dari belajar itu kita bisa melihat potensi dari kita, karena kalau sudah dilihat oleh orang, kekurangan kita itu mana yang harus kita perbaiki, itu saja. Nggak usah saya, ya beda sih antara orang dengan orang lain, tapi saya prinsipnya saya jadi diri sendiri. Ketika ada mahasiswa yang itu memberi masukan kepada saya, tidak langsung diterima, tidak langsung saya tidak mau menerima, tetapi dilihat dari beberapa aspek, karena kalau itu dipandang satu aspek itu sudah akan tenggelam jiwa. Tapi kalau kita melihat misalkan ada perselisihan dimanapun, ketika ada itu kita lihat dari beberapa aspek, dari itulah kita bisa. Mungkin di situ saja perbincangan saya bersama Kartini muda kita yang benar-benar progresif, karena kalian bisa dengarkan sendiri bagaimana sosok beliau ini sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Semoga di lain waktu bisa berbincang kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.